Dalam perjalanan Jajah Desa Milangkori kali ini, saya menemui Pak Parjan, seorang warga Pedukuhan Plampang 3, Kelurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengalami buta permanen, masih bekerja menderes nira kelapa. Yaitu pekerjaan memanjat pohon kelapa untuk mendapatkan nira menjadi bahan pembuatan gula kelapa. Tonton video ini sampai selesai. Semoga semangat Pak Parjan bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Pekerjaan menderes sudah dijalani Pak Parjan sejak 15 tahun lalu. Tiap pagi dan sore menderes nira sebanyak 20 pohon kelapa. 10 pohon milik sendiri dan 10 pohon kelapa milik tetangga dengan sistem bagi hasil. Berjarak sekitar 300 meter antara rumah tinggal dengan kebun pohon kelapa milik tetangga. Dengan menderes 20 batang berarti dalam sehari Pak Parjan harus memanjat 40 batang. Ketinggian tiap pohon kelapa mencapai 13 meter. Lokasi pohon kelapa menyebar di antara tanaman lain di lereng pekarangan rumah. Untuk menjangkau setiap pohon harus berjalan turun dan naik, menapaki jalan setapak di lereng pekarangan rumah. Ya kalau saya sudah terbiasa kalau pagi manjat pohon kelapa untuk cari mira pohon kelapa itu, lalu sore juga seperti itu, siang nanti kerja ya seperti nanam-nanam, nyangkul-nyangkul itu kalau musim hujan, tapi kalau musim kemarau ya paling nyangkul dan sebagainya itu demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi dikarenakan memang tenaga nggak mampu, jadi kebutuhan saya belum bisa tercukupi walaupun kerja saya tidak pernah berhenti. Ya sekitar saya umur 35 itu saya sudah tidak bisa melihat. Cuman dulu kan waktu itu bekerja itu ada seperti rambut di depan. Lalu setelah itu saya periksakan di dokter-dokter itu katanya sudah tidak bisa kami sembuhkan. Lalu umur sekitar 40-an itu sudah total tidak, sama sekali tidak bisa melihat saya. Terus yang Bapak andalkan apa Pak? Karena indera penglihatan Bapak sudah tidak bisa melihat. Itu hanya apa ya namanya, hafalan saja lah. Waktu dulu kan pekerjaan seperti itu, waktu belum bisa melihat, masih bisa melihat kan kerjaannya hanya itu saja, deres, nyangkul, nanam, nukang dan sebagainya itu. Jadi sekarang yang tidak bisa kita lakukan nukang karena sudah tidak bisa melihat sifat-sifat atau ya garis-garis itu nggak bisa, jadi nggak bisa. Jadi kalau nyangkul, nanam, deres itu sudah kebiasaan, sekarang masih kita lakukan seperti itu. Pak, kesulitan terbesarnya apa sih Pak? Musim hujan itu hanya licin pohonnya itulah. Itu sangat susah sekali saya manjatnya. Paling susah seperti itu. Tapi selain itu kayaknya yang nggak ada. Lalu ya cari kayu bakar juga itu yang saya susah karena kalau nggak punya kayu bakar juga nggak bisa dimakan lah miranya, nggak bisa dihasilkan. Jadi harus tiap harinya itu cari kayu bakar. Seperti kemarin saya juga tebang pohon bambu itu juga untuk merebus miranya itu bikin. Terus harapan dari Bapak seperti apa Pak? Karena Bapak saya punya harapan jangan sampai anak saya itu tidak sekolah, harus sekolah sampai pendidikan SLTA paling tidak. Menurut saya sekarang seperti itu kalau aku mampu biayai. Tapi kalau nggak mampu ya gimana lagi, karena anak saya itu inginnya kan sekolah sama mondok itu.
Parjan melakukan pekerjaan ini mengandalkan perasaan, perabaan terhadap benda di sekitar, dan pengalaman pada waktu penglihatan masih normal. Meskipun begitu, tidak jarang saat berjalan menabrak batang tanaman atau benda yang ada di depannya. Suami Bu Kamsih yang dikaruniai 2 putri ini dilahirkan dengan penglihatan normal. Tidak diketahui penyebabnya hingga tidak bisa melihat lagi. Ketika memasuki usia 35 tahun, Pak Parjan mulai merasakan penglihatannya terganggu. Pak Parjan mengupayakan pengobatan baik secara medis di rumah sakit maupun ke pengobatan alternatif. Tetapi penglihatan tidak kunjung sembuh. Di usia 40 tahun, Pak Parjan tidak bisa melihat sama sekali. Kegiatannya apa nih Bu? Nah, ini masak nira sama cari kayu bakar ya, bersih-bersih rumah, lingkungan rumah gitu. Satu hari bisa menghasilkan berapa? Ya sekitar 3 kilo. Kerjanya dari jam berapa sampai jam? Ya, kalau bangun itu jam 5 terus bersih-bersih. Nanti terus masak nira itu ya sekitar jam setengah 7. Baru jam 12 atau jam 11 baru selesai. Biasanya kan ada yang bantu-bantu gitu, yang Bapak bisa dulu kalau masih bisa melihara. Sekarang kan Bapak juga susah mau bantu-bantu kerja apa-apa gitu. Ya masih bisa tapi kan keadaan ya terpaksa lah. Saya kasihan sama saya, jadi dia bantu kerjaan saya. Misalnya cari kayu bakar, gitu. Bapak masih membantu cari kayu. Bapak kondisi seperti itu dalam? Udah, anaknya yang kecil umur 8 bulan, Bapak udah mulai berobat. Nah, waktu itu masih bisa melihat tapi nggak jelas. Jadi kalau sama wajah anaknya yang kecil itu nggak tahu, belum tahu seperti apa wajahnya gitu, belum tahu. Nah, saya berharap ya Bapak bisa sehat-sehat selalu aja, masih bisa bekerja mencukupi kebutuhan keluarga, bisa bayar sekolah anak-anak gitu, bayar pondok. Kalau Bapak nggak bisa bekerja kan nanti ya nggak ada untuk bayar pondok, biaya sekolah nggak ada. Pak Parjan mengungkapkan harus bekerja menderes meskipun tidak bisa melihat lagi. Menderes menjadi sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk untuk biaya pendidikan kedua putrinya yang masih duduk di SLTA. Selain menderes, Pak Parjan masih pergi ke kebun mencari kayu bakar dan menyangkul.